Hai 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 hai, temenin aku masak yuk. Nah, hari ini aku mau masak super banyak. Dan ini pertama-tama aku pastinya masak nasi dulu. Dan di sini aku belanja banyak banget, dan salah satunya tuh sampai 2 kantong kayak gini, masya Allah ya. Nah, nih aku punya bawang merah, bawang putih yang udah dikupas biar cepet, dan juga ada cabe. Nah, ini cabe harganya lumayan banget, aku lupa harganya, tapi ini kayaknya kalau nggak salah itu 10.000 apa 15.000 gitu, cuma segitu. Dan itu cabai gendot hampir 30.000. Dan ini aku beli tomat, jadi semuanya aku beli. Jadi ini perbumbuan itu hampir habis 100 ribuan kalau nggak salah ya. Kalau aku kan kadang nggak suka ngitung-ngitung itu habisnya berapa, karena aku kadang butuh. Tapi kalau misalnya belinya satu-satu gitu kadang suka shock, gak salah itu harganya segini, kayak kaget sendiri gitu. Nah, langsung aja di sini aku cuci ikannya. Ini ikan belanak, ini ikannya kecil ya, dan apa namanya, sisiknya itu banyak banget, tapi rasanya itu gurih, enak gimana gitu. Tapi kalau misalnya makannya ikan kecil kayak gini kayak gimana gitu, kayak nggak puas gitu makannya. Tapi nggak apa-apa, di sini aku langsung aja bumbuin ikannya. Aku marinasi pakai desaku marinasi bubuk. Sekarang itu harus banyak-banyak bersyukur ya, karena apa, setiap bumbu itu ada yang instan. Kalau nggak apa namanya ya, kalau kita males ngulek, udah tinggal beli aja, 1.000 rupiah aja udah cukup banget, dan rasanya juga nggak kalah enak. Dan di sisi lain aku juga punya sawinya seger-seger banget sama tahu. Nah, di sini itu aku udah siapin bumbu-bumbunya, dan di sini langsung aja aku balikin ikannya, karena di sini aku mau bikin sop tahu pakai sawi. Ini sawinya bener-bener melimpah banget. Aku bilang kan, aku tuh kadang kalau ke tukang sayur, kalau misalnya udah ambil banyak ya, tapi kadang suka dibonusin sama tukang sayurnya, diambilin lagi sama dia, sampai ya ampun, karena aku suka mikir ini banyak amat sih sawi, mau dikemanain, mau diapain. Tapi ya udah ya, namanya juga jualan, pasti apa aja deh dibikin, dimasak, jangan sampai ada yang kebuang. Dan alhamdulillah ini udah mateng ikannya. Lanjut, di sini aku ditumis dulu ya bumbunya, tapi kalau misalnya nggak ditumis juga nggak jadi masalah, sesuai selera aja, sama-sama enak kok. Nah, ini aku masukin dulu tahunya, dan juga aku kasih seasoning. Sebenarnya kalau misalnya sayur bening enaknya sih direbus aja gitu ya, biar bumbunya mateng, tapi sesuai selera sih. Kalau misalnya dimasaknya ditumis dulu kan jadi ada minyak-minyaknya gitu, jadi nggak kelihatan bening gitu. Nah, di sini aku juga punya ati ayam. Kadang aku suka bingung ya, harus masak apa lagi sih ya, setiap hari masak ini udah, masak itu udah. Kadang aku tuh suka bingung, nanti kalau misalnya masak ini takutnya pelanggannya itu pada bosen apa iya enggak. Tapi gimana kalau misalnya nggak masak, nggak pada makan dong, nggak makan di aku maksudnya ya. Nah, ini alhamdulillah udah aku masukin. Ini tunggu sampai layu aja ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya masak sawi kan nggak usah lama-lama, ini juga udah mateng dan siap disajikan. Nah, di sini alhamdulillah aku punya tempe, berapa papan ini tempenya banyak banget. Dan di sini aku nggak mau bikin gorengan, jadi langsung aja aku bikin tempe goreng aja, tapi aku marinasi dulu ya. Nah, di sisi lain aku juga mau numis masakan yang lain dulu. Ini udah aku kasih semuanya, dari yang namanya kunyit, ketumbar, seasoning, dan segala macam. Kalau misalnya masak pakai perkiraan itu ya beginilah kadang, oh ya ini udah cukup. Nah, di sini aku masak ati ayamnya langsung kayak gini. Oh ya, aku tuh punya pengalaman ya kemarin ya, kan ceritanya aku masak ati ayam kayak gini. Nah, itu ceritanya itu posisinya itu baru banget matang, tapi ini masaknya tanpa kecap ya. Nah, aku kan dia itu makannya pakai soto ayam sama apa gitu ya. Terus aku tawarin deh, karena kan itu kan apa namanya, ati ayamnya baru banget mateng, ati ayam balado. Cuma apa namanya, ati ayamnya itu nggak aku rebus dulu, biasanya direbus kalau nggak digoreng deh. Nah, habis itu langsung kan misalnya mau nggak ini, ya udah, mana ati ayamnya itu bener-bener gede-gede banget, super jumbo. Nah, dia udah makan lahap gitu ya, tapi dia aneh, kok ini kenapa ati ayamnya bentuknya kayak gini. Aku suka bingung, mungkin dia kayaknya aneh deh, karena kan ini ati ayamnya langsung dimasak, nggak tanpa digoreng dulu atau direbus dulu ya. Dan dia bawa tuh take away kan, maksudnya dibawa ke pabrik gitu ya, sedang karena dia kan lagi ngirim barang ya.
Taunya apa coba? Itu orang belum ada 10 menit dia balik lagi, makanannya dibuang sama di satu piring. Anak kaget, hah? Kenapa? Nggak apa-apa, beli lagi aja nasinya. Kenapa? Aku sampai nanya, bingung, heran dong. Emang kenapa? Saya nggak suka sama yang amis-amis. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Perasaan aku masa kemarin kayak gini tuh nggak apa-apa. Sampai aku bertanya, ya Allah maaf ya kalau misalnya ini nggak enak masakannya, makanannya. Iya nggak apa-apa. Cuma kan gimana sih kalau misalnya masakan kita itu, ya Allah, satu piring dia itu lagi makan lahap banget. Terus jadi moodnya itu jadi mood swing cuma gara-gara ati ayam yang masih agak amis gitu. Nah terus aku kan tanya kan, maksudnya itu kan aku kan bikinnya kan berapa banyak sih, kayaknya 5 kalau nggak 7 ati ayam gitu. Aku tanya tuh sama orang yang makan di situ langsung, ada 2 orang kan, gimana ini rasa ati ayamnya, misalnya maksudnya bikin enak nggak sih? Dan kata dia enggak, enak, normal. Terus aku tanya lagi dong, Pak tadi ada yang kayak gini-gini yang udah aku ceritain barusan ya. Tadi ya enggak enak kok, sesuai selera aja sih sebenarnya, semuanya tergantung lidah. Kalau misalnya makanan enak ya udah enak, kalau misalnya mungkin dia lagi moodnya lagi nggak bagus jadinya kayak gitu makannya. Iya juga sih, tapi kan aku kayak merasa bersalah gitu, ya ampun karena masakanku gitu, karena karena ati ayam malah dibuang satu piring. Maksudnya emang nggak ngebuangnya di aku sih, cuma kan maksudnya durasi makannya itu baru banget, maksudnya terus dia balik lagi terus beli lagi, jadi aku kayak ngerasa bersalah gitu loh. Ya Allah maafkanlah aku ya Allah. Dan ya udah deh, nggak apa-apa ya, ini juga bisa jadi pelajaran. Kalau misalnya memasak hati ayam mungkin ya pakai teknik dulu apa kayak gimana lah. Bismillah ya, lancar ya hari kita ya. Nah kebanyakan cerita tahu-taunya udah masak yang lain. Ini masak telur ceplok. Nah ini alhamdulillah telur ceplok juga itu banyak banget favoritnya ya. Jadi kalau misalnya masak telur ceplok kayak gini alhamdulillah cepet banget habisnya yang berbau-bau telur itu. Tapi aku tuh kadang nggak sabar buat ceplokin telur satu-satu kayak gini. Aku tuh cari teflon yang bisa masak telur banyak itu, tapi di sini belum ada, katanya stoknya lagi habis. Ya udah deh. Nah di sini aku juga udah blender, udah bikin sambal untuk stok beberapa hari, dan ini aku masukin aja, tinggal tunggu matang aja. Cabai gendotnya sudah dikasih sening, tapi kata suamiku ini katanya kurang bumbu. Tapi di sini aku tinggal ya karena aku mau beli terigu. Ini aku beli terigu untuk sedekah. Nah ini agak banyak ya, dan aku borong semua terigunya, tapi aku butuhnya cuma yang seperempatan aja ya, bukan yang setengah kilo. Nah di sini juga aku beli bukan terigu lagi, gula pasir yang seperempatan juga. Terima kasih ya sudah nonton konten aku, semoga kalian suka. Jangan lupa follow, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.